Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membuat video tutorial cara pembuatan slot model yaitu cropline, kontur struktur, dan section stratigraphy. Nah, sebelum itu saya akan share screen. Nah, kita membutuhkan beberapa file sebelum membuat slot model. Yaitu yang pertama kita butuh data litologi. Data-data ini kita butuh data litologi, data IUP, kontur topo, dan survei. Yang wajib itu ada litologi, kontur topo, dan survei. Untuk data quality itu tidak wajib karena kita nggak sampai ngitung sumber daya ataupun cadangan. Kemudian untuk IUP ini itu tergantung kalian. Biasa kan tergantung datanya. Kalau ada data IUP berarti satu IUP itu kalian hitung. Tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Berarti kalian batas area nanti kalian itu adalah tergantung dari data topografi kalian luasnya semana. Karena ini sudah data data IUP-nya, maka kan nanti kita menggunakan pakai data IUP. Nah, jadi di sini ada 4 data yang kita gunakan, data litologi survei yaitu berupa TXT, kemudian data IUP dan kontur topo berupa DXF file atau hasil dari AutoCAD. Oke, karena kita sudah punya datanya, kita langsung buka dari Landscape-nya. Oke, ditunggu dulu buka Landscape-nya. Oke, untuk Mindscape pertama-tama pasti dibuka yang installnya bagus, itu pasti seperti ini. Karena kita cuma mau bikin slot model, cukup aktifkan core dan slot model. Jangan diaktifkan semua atau beberapa selain dari ini, karena itu bakal memperbanyak nanti di sini nih pilih-pilihannya nih. Jadi bakal bikin ribet lah. Bahkan pernah saya lihat itu ada yang aktifkan semua. Itu bakal bikin laptop kalian bakal nge-lag dan juga ngolah datanya jadi agak lebih sulit. Jadi cukup aktifkan core dan start model. Kalau sudah, silakan exit. Nah, pertama-tama kita harus import. Kita harus bikin project baru. Nah, caranya file, new project. Nah, seperti itu. Namanya bebas. Saya di sini kasih nama praktikum geodesain satu. Deskripsinya samain aja. Kemudian di sini ini tergantung laptop kalian simpan simpan project pad-nya di mana. Nah, kalau sudah project pad-nya ini, biasa set-nya juga itu sama, tapi ya tergantung laptop lagi. Nah, ini karena set saya belum belum ada isinya, saya advance. Ini saya browse. Sini saya taruh, laptop saya itu naruhnya di data di Mindscape. Kemudian oke. Nah, biasanya di sini ada titik titik koma nih, yang ini nih. Nah, yang ini yang warna biru ini, itu dihapus saja. Proses seperti ini, oke. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, angle, area, bearing, density. Itu kalau kita mau ngitung volume, sampai ngitung volume itu bisa diganti, harus ada yang diganti, yaitu diganti density-nya diganti tonase, kemudian eh, masa masanya itu diganti tonase aja, jangan 1.000 tonase, kemudian juga 1.000 kubik meter itu jangan. Nah, jadi semuanya diganti kubik meter kalau kita mau ngitung sumber daya. Kalau kita nggak ngitung daya sampai sumber daya, kita langsung ada create aja. Ini nggak usah diganti, cukup ini. Nama, deskripsi, project path, dan setnya udah benar, tinggal create. Kalau sudah, dia bakal kecentang di sini modulsnya. Kalau mau lebih besarnya di sini. Nah, kalau juga sudah, ininya layarnya bakal berubah jadi hitam dan ininya bakal masuk ke Explore. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Nah, yang paling pertama kita harus masukkan data kita ke project yang kita sudah bikin. Data yang tadi ya, data yang paling awal itu. Kita masukkan ke dalam data. Data kita kan masih kosong nih, belum ada sama sekali isinya. Nah, silakan kita masukkan. Cara masukkannya adalah buka file. Nah, kita copy semuanya. Nah, kualitinya ini tidak saya gunakan ya, karena kita nggak sampai sumber daya. Jadi 4 ini aja. Copy, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke file yang kita sudah bikin. Nah, tadi saya kasih nama praktikum geodesain 1. Silakan dibuka. Simpannya di mana? Simpannya di data. Kemudian paste. Nah, di sini data ini itu cuman khusus TXT.
atau CSV dan Excel. Untuk file DXF itu disimpannya di folder AutoCAD karena dia merupakan hasil dari import AutoCAD. Kita pindahkan aja, saya cut aja, saya simpan di folder AutoCAD di sini. Nah, tinggal di paste. Kalau sudah AutoCAD-nya file AutoCAD masuk di folder AutoCAD, file TXT, CSV dan Excel nanti apapun jenis filenya dari ketiga itu silakan disimpan di data. Oke, kalau sudah kita kembali ke Mindscape. Kalau sudah kembali ke Mindscape, kita buka data kita apakah sudah masuk. Ternyata sudah data dari Litologi dan Survei, kemudian di AutoCAD ada data IUP sama kontur topo. Oke, kalau sudah tinggal kita masuk di desain data. Yang paling pertama kita buat itu adalah kita import data topografi atau data kontur kita. Caranya adalah, nah di biasa Mindscape ini sudah menyiapkan 3 folder desain data, yaitu ada blok, road templates, dan ada surface. Ini bisa kalian gunakan di surface, bisa juga kalian bikin baru. Kalau saya bikin baru aja, caranya adalah di desain data ini klik kanan, kemudian new design file. Kasih namanya adalah topografi, karena saya mau import data kontur. Grafi. Grafi. Wih, kenapa? Saya ulang ya, ini desain topografi. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, ini tidak ada yang diubah, topografi aja, dan oke. Nah, kalau sudah kita bikin, dia bakal muncul di sini. Kalau sudah kita topografi di sini, kita lakukan importing. Kita import data kita. Klik kanan di topo, import. Kemudian, nah di sini ada beberapa pilihan nih. Ada Mynex, Vulkan, Load, Surpak, Plot, dan lain-lainnya. Nah, ASCII ini itu buat ngupload yang berformat CSV atau TXT. Karena topografi kita formatnya DXF atau DWG, karena kita formatnya DXF, maka kita pakai yang DXF atau DWG ini. Nah, langsung saja kita import. Di sini ada, biasanya otomatis karena udah masuk di sini, dia otomatis kita pilih kontur topo, kemudian layernya kita yang titik 3 ini. Nah, ini ada kontur topo, tinggal apply. Nah, ini layarnya klik aja topografi. Nah, nanti ini sebenarnya tidak berguna ya layer yang ini karena dia menggunakan nama kontur topo ini. Cuma tidak apa-apa, ini harus diisi. Kalau tidak diisi, dia tidak bisa di oke, bakal gagal. Kalau sudah tidak ada lagi seperti ini, kemudian oke. Nah, kalau sudah seperti ini, dia tandanya berhasil. Nah, di sini kan kita harus refresh dulu. Nah, dia bakal muncul. Nah, topografi nama yang kita bikin tadi itu akan kosong isinya. Nah, kita delete aja yang ini. Kita delete. Nah, ya, kita delete. Nah, kontur toponya bakal seperti ini. Nah, ini ada kontur toponya. Oke, sudah kontur topo sudah terimport. Kita tadi punya data IUP. Nah, kita importkan juga di sini nih. Nah, kita import. Di sini dia di-accept juga file IUP kita. Nah, di sini ada IUP PT. Kemudian di sini layarnya kita cari lagi yang IUP. Nah, kemudian ini kasih nama IUP aja. Nah, IUP kayak gini formatnya, kemudian langsung aja oke. Nah, dia bakal muncul di sini. Nah, yang IUP ini, yang IUP aja ini apa saja. Ini laptop saya ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak ada. Nah, delete. Nah, di sini udah ada data kontur dan ada data IUP. Oke, IUP-nya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian lihat di sini dia numpuk dua nih. Kalau kita aktifkan dua-duanya ya. Oke, karena kita sudah punya IUP dua data, kita sudah import data IUP, kemudian kita sudah import data kontur. Selanjutnya kita akan bikin sheet atau batas daerah batas yang mau kita olah. Nah, caranya seperti apa? Di sini kalian scroll ke bawah sampai ada tulisannya spek. Kalian buka, kalian cari tulisannya sheet. Nah, ini. Dari sheet ini kalian klik kanan, new spec file. Nah, di sini ada dua pilihan nih. Dua pilihan. Kalau kita nggak punya data IUP, nggak punya data ini, batas area,
itu kita harus menggunakan yang ini. Ini itu ibaratnya dia kayak bikin kotak. Nah, seperti ini, bikin kotak. Itu kalau kita nggak punya data IUP, kita cuma punya data kontur nih. Nah, kita cuma punya data kontur. Kita harus bikin batasnya seperti apa. Kita yang ini tadi. Nah, kita pakai yang kotak ini. Nah, caranya ketik klik satu kali, kemudian kotakin. Mau terserah dari mana intinya terbentuk kotak lah. Seperti ini. Nah, tapi karena kita sudah punya data IUP, kita tinggal aktifkan data IUP-nya. Nah, kita tinggal bikin data. Nah, biasanya kalau seperti ini ya. Tadi kan buka sheet-nya tuh beda tuh. Nah, biasanya kalau kayak gini nih artinya aku bukanya itu berulang-ulang kali. Nah, ini kayak gini kalau spek kategori kayak gini tinggal dicari nih name-nya sheet yang ini. Nah, kalau sudah seperti ini oke. Nah, bakal kebuka lagi. Nah, karena kita sudah ada data IOP, kita bukan pakai yang kotak ini, kita pakai yang ini. Ini adalah picking. Kita ngepick aja, kita tinggal pilih aja karena sudah ada data IOP-nya. Tinggal klik data IOP. Klik satu kali, biar berubah jadi warna kuning, kemudian klik lagi. Kalau sudah berhasil diklik, dia bakal ada data semuanya ini, semuanya ini terisi. North-nya, West-nya, South-nya, sama East-nya. Nah, namanya jangan lupa kasih nama sheet. Kalau sudah, tinggal oke. Nah, sheet-nya udah jadi. Nah, ke cara ngeliat sheet-nya gimana? Kalau dia berhasil, kalian ke grafik, kemudian aksilaris, kemudian ke sheet. Kemudian ini sheet-nya, masukkan data sheet-nya kita bikin. Kemudian output-nya taruh aja di topografi. Kemudian nama layernya kasih nama sheet aja. Kalau saya seperti ini langsung oke aja. Dia bakal, nah bisa dilihat di topografi, desain data, topografi, bisa dilihat ada file sheet di sini. Nah, itu tinggal diklik. Nah, jadi daerah penelitian kita bakal bentuk kotak seperti ini. Ini kenapa kotaknya seperti ini ada di luar iup? Itu karena di Mindscape itu dia ngebacanya pasti lurus, kotaknya seperti ini. Kalau dia nggak bisa miring. Nah, ini kan iupnya miring, maka dia batas areanya dibikin kotak seperti ini. Oke, kalau sudah bikin sheet, kita selanjutnya adalah bikin grid spec. Bikin grid spec. Nah, caranya gimana? Ini spek lagi. Spek tadi ada sheet kan? Nah, kita sudah bikin sheet. Nah, kita bikin grid spec. Caranya di spek ini kita klik kanan, new spek kategori. Nah, yang ini kita tinggal cari grid spec. Cari. Nah, yang ini grid spec. Kemudian oke. Nah, sheet kita masukkan sheet. Nah, bakal dia terisi semua otomatis. Kemudian grid spec-nya kasih nama grid. Grid grid spec gitu ya. Kalau sudah selnya ini kita ganti aja per 50 sel. Nanti jumlahnya bakal ngikutin. Nah, ini sheet-nya ini biasanya langsung hilang juga. Nah, jangan lupa dimunculin lagi. Oke, kalau sudah seperti ini, selnya ganti 50. Ini opsional ya. Kalau mau diganti jangan apa-apa. Tapi ini ganti aja buat ikutin saya. Sheet-nya ini bakal nanti hilang, munculin lagi. Kalau sudah seperti ini langsung oke aja. Cara ngeceknya sudah berhasil atau tidak, kalian di keyboard kalian klik Ctrl G. Nah, ini ada grid-gridnya. Kalau sudah, cara matikannya lagi Ctrl G lagi. Oke, sheet sudah, grid spek sudah. Selanjutnya kita bikin grid. Nah, bikin grid aja, klik kanan. Eh, Sebelum bikin grid ini kita bikin triangle aja dulu. Nih, triangulasi. Nah, cara bikinnya bisa dari sini, bisa klik kanan, bisa dari model. Nah, triangles. Oke ya. Nah, di sini pilih yang desain data. Model desain data. Nah, kemudian di sini desainnya masukin data yang kita gunakan adalah data topografi. Ini triangulate ini merupakan kalau di Surpak itu adalah data DTM. Seperti itulah. Kalau di Surpak kan ada data DTM tuh yang warna kuning tuh. Jadi dia kayak blok gitu. Nah, kalau di Mindscape namanya adalah triangulate. Nah, kemudian ini layernya adalah kontur. Jangan iup, jangan sheet, tapi kontur. Kemudian nama triangle-nya kasih aja triangle. Kemudian triangle juga. Samain aja. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kalian klik sembarang aja. Nah, ini surface name-nya bakal otomatis terisi.
Kalau sudah optionnya kosongin. Kalau sudah langsung oke aja. Nah, di sini kita tunggu. Nah, ini udah selesai ya. Datanya sudah selesai diproses. Cara kita ngeceknya adalah kalian cari di sini triangulation, kemudian kalian buka, kemudian ini ada triangle yang kita bikin tadi. Buka lagi, kemudian ini ada triangle filenya, kemudian ini kita bisa buka. Aktifkan. Nah, dia bakal data seperti ini. Data DTM. Cara ngelihat secara tiga dimensi, kalian klik bagian tengah, klik kiri, kemudian klik kiri satu kali, kemudian kalian klik C. Nah, ini apa? X-nya X-nya bakal muncul. Nah, kalian tinggal klik mouse kalian, kursor mouse kalian. Seperti ini ya, bisa dilihat secara tiga dimensi. Nah, seperti ini. Ini kan warnanya putih aja nih. Nah, kita mau lihat yang mana tinggi mana rendah nggak kelihatan. Nah, kalian cara ngelihatnya tuh di sini. Bisa dilihat ya, di bawah modelnya ada visual overriders. Nah, di sini kalian buka. Nah, ini yang triangle-nya ini kalian kasih rainbow atau berwarna sesuai ketinggian. Nah, kalian kalau sudah aktif tinggal oke. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Yang tinggi bakal berwarna merah, kemudian yang biru ini yang merupakan dataran rendah. Nah, seperti ini ya. Dilihat secara tiga dimensi. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian habis melihat tiga dimensi seperti ini, kalian jangan langsung kayak cara kembalikannya gimana ya, bingung kan? Kalian cukup klik keyboard kalian adalah T. Nah, klik huruf T. T artinya penglihatan apa? Kita ngelihatnya itu dari sisi atas. Nah, T. T. Oke, seperti itu ya. Kita ngelihatnya dari atas, top lah. Oke, kalau sudah triangle-nya udah benar, kita close saja. Kemudian setelah bikin triangulation, kita bikin grid. Nah, ini ya, grid nih, lihat nih grid sini. Kemudian klik kanan, new grid file. Grid filenya kasih nama grid file. Unitnya kasih meter. Kemudian value-nya kasih nama grid topo. Kalau sudah, deskripsinya kosongkan, kategorinya pilih yang depth. Kemudian unitnya adalah meter. Kalau sudah, enter. Nah, jangan lupa di enter ya. Grid topo, depth, dan meter. Dan grid spec-nya masukkan grid yang kita bikin tadi. Grid spec. Kalau sudah, oke. Ya, sudah ya. Kalau sudah seperti itu, kita masuk ke model. Model yang tadi buat triangle, kita pakai yang grid lagi. Kita bikin gridnya desain. Nah, di sini masukkan data eh, topografi, masukkan data kontur, yang kontur topo. Kemudian apply. Kemudian grid filenya, masukkan grid file yang kita bikin tadi. Kemudian value-nya masukkan grid topo. Nah, ini bakal diisi otomatis. Kemudian ini domainnya kosongin. Kemudian ini kontrolnya new, pilih new replace, new atau replace. Kemudian grid spec-nya masukkan grid spec yang kita bikin, sheet-nya masukkan sheet yang kita bikin. Nah, cukup seperti ini, kemudian oke. Kalau sudah bisa kita lihat di sini ya, sudah cetak. Kita bisa lihat di sini grid, kita buka. Nah, hampir sama-sama triangular, tapi ini pakai grid. Sama lah, kurang lebih lah. Bisa dilihat lagi pakai warna, sama kayak tadi. Nah, kurang lebih lah hasilnya. Oke, tapi ini grid file yang kita akan gunakan untuk pembuatan skema. Ya. Kalau sudah seperti itu, kita selesai. Udah bikin sheet, grid spec, kemudian triangulation, dan bikin grid file. Kalau sudah, lanjut. Kita bikin yang namanya skema. Caranya adalah di sini, pilih yang di bagian atas ini, skema, kemudian grid. Nah, namanya yang pertama kita kasih nama skema. Salah ya. Yang sudah skema itu. Kemudian tabnya itu skema juga. Tab skema, grid itu ya grid grid skema. Nah, seperti itu ya, disamain aja tab skema, grid skema. Namanya skema. Kemudian topografinya yang grid topo yang kita bikin sebelumnya di grid. Jangan pakai triangle ya, pakai grid topo. Oke, kalau sudah gak ada apa-apa lagi, lanjut default.
Default ini kemarin kata Bang gue pakai frame aja. Kemudian radiusnya ini bebas, ada yang 200, ada yang 500, berapapun. Nah, ini pakai 500 aja. 500, 500. Kemudian exploration distance-nya 1000. Kalau sudah, lanjut litologi. Litologi, kita ada kode W. Lihatnya di mana? Kita buka di file kita, data survei, data litologi. Nah, di sini ada kode W sama CO. With sama CO. Weathering sama call. Seperti itu ya. Nah, tinggal kita masukkan kodenya W sama CO. Enter. Kalau sudah, masuk ke elemen. Nah, elemen ini kita lihat lagi di data litologi. Ini adalah litologinya dan ini adalah buat elemennya nih. Nah, udah ada W sama A. Jadi kalau ada SIM lain ya silakan dimasukkan SIM lain. Nah, kok sudah tahu ya perbedaan elemen sama kompon. Nah, karena kita cuman punya lapisan yang tunggal, kita masuknya di elemen. Nah, W dari apa urutannya itu dari yang paling dekat permukaan, AW atau soilnya. Kemudian ada A. Kalau ada SIM lagi lanjut lagi, kalau ada SIM lagi lanjut lagi. B kan lain. Nah, untuk W tipenya itu dia di surface, bukan interval. Interval itu kayak kedalaman 14 sampai 16 kan interval tuh. Kalau W ini tidak ada, dia tuh di surface. Nah, kemudian hubungan relationship. Hubungannya seperti apa? Dia menerus. Menerus saja mau mau itu ada data soilnya atau tidak ada, intinya dia menerus. Kalau conformable dia eh selaras lah seperti itu. Nah, kalau continuity ini untuk W ini adalah continuous. Jadi dia seperti yang tadi kata apa? Itu dia menerus sampai semua surface. Kemudian untuk interval ini dia pinch. Jadi tergantung datanya ada atau tidak ada. Kalau tidak ada dia bakal kayak menipis atau menghilang. Kalau kalau ada ya dia menerus. Saya harap ini continuous sama pitch zero ini sudah bisa dibedakan. Kalau sudah seperti itu, lanjut di kompon. Ini unitnya kosongin aja. Kompon ini kalau ada yang splitting atau menyatu itu seperti itu. Kemudian karena cuma ada satu SIM berarti tidak dipakai. Kemudian ada survei. Survei ini kita juga tidak ada data survei pelurnya apanya itu kita tidak ada. Kemudian ada conformable. Conformable ini kasih nama width. eh width pertama, kemudian trend surface-nya adalah grade topo karena kita acuannya adalah topografi dan yang paling bawahnya adalah W. W ini bakal otomatis ada di sini kalau elemennya udah terisi. W. Kemudian ada call. Call di sini acuannya adalah eh apa ya di sini? Grid topo juga, kemudian lowesnya adalah ah. Nah, biasanya seperti ini nih. Kalau misalnya kita habis habis ini ya kesalahan yang saya lakukan tadi. Itu tuh kalau kita sudah dari intinya misalkan kita di model nih selesai, kita lanjut default, lanjut litologi, itu tuh jangan kembali ke default, jangan kembali ke model. Intinya selesaikan dulu di model, baru lanjut ke default, atau selesaikan dulu di default, baru lanjut lagi. Jangan bolak-balik. Nah, seperti itu. Nah, kalau bolak-balik, dia bakal tidak ada terbaca di sini. Nah, harusnya trend surface-nya di sini ada ya. Nah, karena ini tadi saya lakukan salah, saya lakukan reset. Ntar, sebentar, karena tadi ada kesalahan ya. Oh, saya yakin salah jaket. Saya ulang aja ya. Kita skema. Nah, ini tadi ntar saya bikin aja karena ini saya sudah jelasin juga. Skema, tab skema, kemudian create skema. Intinya kalau sudah selesai di sini, jangan balik lagi. Nah, grid, topo, tab skema. Oke ya, kalau sudah seperti ini, defaultnya lanjut. Ini ganti frame tadi, frame. Kemudian ini 500, 500, 500. Mau ini 200 pun nggak bakal mempengaruhi. Kalau sudah di atas 300 tuh udah cukup. Kemudian litologinya tadi W, ada kode sama CO.
Kemudian elemennya ada W sama A. Ini untuk W itu adalah surface, conformable-nya untuk ini adalah continuous, untuk W itu adalah continuous. Kemudian untuk A itu interval conformable udah dan pinch. Kalau sudah lanjut ke kompon. Kompon tadi tidak ada, surface juga tidak ada. Kemudian conformable. Nah, di sini kasih nama width. Kemudian trend surface-nya adalah grid topo, lowest-nya adalah yang W karena width kan. Kemudian yang A trend surface-nya adalah, nah ini sudah muncul ya. Ini intinya kalau sudah di sini jangan kembali lagi buat ngecek-ngecek tuh jangan. Intinya selesaikan aja dulu. Nah, ini ada A roof. Patokannya adalah, kemudian yang paling anunya apa? Intervalnya adalah skim up. Kalau sudah seperti ini kosongkan, kosongkan. Kemudian lanjut ke limit. Limit ini kosongkan juga. Kemudian fall kalau ada data patahan karena kita tidak ada eh, kondisi geologinya bagus, sederhana, tidak kompleks, jadi ya tidak data fall, langsung oke aja. Kalau sudah kita bikin skemanya sudah, kita lakukan setup. Nah, sampingnya skema ini ada setup. Nah, pertama ke current model, setup current model. Nah, masukkan skema yang kita baru bikin, modelnya adalah yang grid-nya. Nah, ini quality-nya kita kita belum ada data quality karena kita nggak sampai sumber daya, jadi kita nggak perlu ada quality model. Ah, drill hole filenya kita klik kanan, bikin baru aja. Kita bikin drill hole. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita tinggal panggil drill hole. Seperti ini. Kalau sudah, kalau memang ada data patahan, tinggal bikin data file patahan. Kalau saya cuma ada data bore, jadi saya bikin data drill hole. Kalau soal seperti ini langsung oke. Ini exit aja. Lanjut, kembali lagi ke setup. Kalian pilih display depth. Nah, ini surface. Pertama itu kita surface dulu. Nah, masukkan skema. Kalau berhasil skema kalian bakal muncul otomatis seperti ini. Ini tidak perlu saya isi, sudah otomatis. Ada W, wide, normal, dan 1X. Ini 1X-nya opsional, bisa 1X, 2 deck, 2X, sama 3X. Nah, ini saya pakai 1X saja. Nah, ini warnanya white. Kalau saya, ini opsional aja buat kalian. Saya kasih warna putih aja. Oke. Kemudian kembali lagi ke setup. Nah, display depth-nya ini tadi surface sudah, interval lagi. Sini kasih nama skema. Oke, nah di sini ambil skema. Kalau kalian berhasil skemanya, sama seperti tadi, dia bakal otomatis semua ini. Kalau ada SIM yang lain, bakal ada semua SIM-nya di sini. Nah, di sini kalian gampangnya, tidak perlu ganti yang marker, section line, style, weight, dan sampai sini, sampai ujung ini. Nggak perlu kalian ganti, kalian cukup ganti colornya. Tadi white ini sudah diambil, warna putih ini sudah diambil sama yang W. Nah, kita ganti lagi jadi bisa warna merah. Kalau ada SIM B, ganti lagi warna yang berbeda. Jangan white, jangan red. Pokoknya yang berbeda dari semua itu. Kemudian biasanya kalau di sini ada SIM sendiri, ininya harus diisi. Nah, ininya adalah dot, kemudian ininya normal, kemudian ini 1X, kemudian ini solid, kemudian ini diketik aja satu, kemudian ini 1X, dan seterusnya. Nah, kalau ada SIM lain, kalau tidak ada, dia otomatis seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Caranya di sini biasa sembunyi, kita turunkan dulu, kemudian kita perkecil. Kemudian tarik lagi ke atas, kemudian OK. Oke, karena kita setup kita sudah selesai, skema juga sudah jadi, setup sudah selesai, kita langsung import drill hole. Nah, di sini drill hole, import, import drill hole. Oke. Nah, di sini inputnya, survei data filenya, kita masukkan data survei kita. Kemudian litologi data filenya, kita masukkan data litologi. Outputnya kita mau simpan di mana? Karena kita sudah bikin folder drill hole, kita bikin ambil aja drill hole. Kemudian layernya di sini kasih nama drill hole aja. Nah, seperti ini. Ini report filenya yang survei gimana, litologi gimana. Kalau kalian mau butuh data report filenya, silakan. Kalau nggak ada, nggak usah. Kalau kalau kalian nggak butuh, nggak usah. Oke, kalau nggak ada, kosongin. Nah, selanjutnya di kontrol format survei ini. Nah, yang pertama kita di sini bikin klik kanan, bikin baru, new. Nah, karena ini survei, kita kasih nama aja format survei. Nah, selanjutnya kalau sudah begini, kita buka file survei kita. Nah, seperti ini. Kalau suatu buka, sambil buka Mindscape lagi. Oke, ini saya sudah jelasin apa aja yang masuk di sini. Di sini pertama kolom pertama itu adalah hole name. Berarti
berarti 1, 1. Kemudian kolom kedua adalah isting, berarti sini 1, 2. Kolom ketiganya adalah Y-nya atau northingnya 1, 3. Kolom keempatnya adalah elevasinya, berarti 1, 4. Dan kolom kelimanya adalah total depth atau kedalamannya. Nah, di sini adalah 1, 5. Kalau sudah seperti ini, tinggal oke. Kalau sudah oke, berhasil, tinggal kalian panggil di sini. Ini yang paling wajib ya. Kalau bikin baru tuh selalu ganti. Kalau kalian belum ganti masih minor, itu bakal gagal. Nah, kalian di sini main litologi, lihat survei sudah, kemudian litologi lagi. Kita bikin baru juga. Klik kanan, new. Sini karena litologi kasih nama litologi. Oke, sekarang buka folder litologi kita. Litologi. Nah, di sini bisa dilihat ya di sini litologi. Kolom pertamanya adalah satu whole name. Satu, satu. Kolom keduanya ini adalah stratigraphy unit atau kode litologi kita. W untuk soil, A untuk sim batu bara, sim A. Kemudian nanti kalau ada B berarti sim B. Nah, di sini dia maksudnya di bagian stratigraphy unit. Satu, dua. Nah, ini yang tiga atau biasanya ini nol sih. Cuman ini tiga, tiga jadi batu baranya di kedalaman 3 sampai 3. Nah, di sini eh, kalau sim batu baranya kedalaman 18 sampai 19 berarti ini from berarti dari 18 ini to dari sampai 19. Nah, itu maksudnya di mana untuk from atau yang ini berarti 1 2 3. From itu masuknya di top depth. Dia berarti 1 3. Kalau to-nya eh, itu dia maksudnya base depth. Jadi top depth sama base depth aja. 1 4. Kemudian ini WCO ini merupakan dia litologi. 1 5. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita exitkan yang ini litologi kita. Nah, kalau sudah seperti ini langsung aja oke. Kalau oke sudah litologi ini jangan lupa dirubah lagi litologi. Kalau sudah survei ininya kita set ini kodenya dulu di default result litologinya adalah ada kode CO batu bara untuk batu bara. Nah, survei displaynya ini kasih warna aja, warna kuning. Kalau sudah, kita oke aja langsung. Oke, ini tandanya berhasil import drill hole kita sudah berhasil. Nah, cara ngeceknya di send data drill hole aktifkan. Nah, seperti ini muncul. Kalau punya aku nggak muncul bang. Nah, kalau belum muncul, muncul kayak gini lagi satu kali, dua kali, satu kali. Pokoknya sampai dia muncul. Kalau memang beberapa kali kalian lakukan nggak muncul, berarti ada yang gagal. Ini udah berhasil. Kalian cara ngeceknya seperti apa kalau ini drill hole-nya udah benar? Nah, kita klik kanan klik salah satu lubang bor yang ada di tengah, misalnya saya yang ini. Kemudian C lagi. Nah, muncul X-nya. Kalau sudah X-nya sudah muncul, kita tinggal lihat secara tiga dimensi. Kalau sudah kita lihat secara dimensi, tinggal di zoom. Kalau ada warna merah, berarti dia sudah terimport dengan benar. Ada warna lapisannya lah. Dari mana ini warna merahnya? Kita di setup tadi. Ini setup, kita intervalnya, warnanya adalah red. Nah, maka harusnya semua lapisan, semua lubang bor ini memiliki warna merah. Lubang bor ini, lubang bor ini, nah, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kita klik T lagi. Nah, ini X-nya kita hapus saja, caranya di sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengetahui nama-nama lubang bornya, tinggal munculkan anotasi. Anotasi itu apa? Anotasi itu kalau di ArcGIS itu labelnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada lubang bor DH35, 30, dan seterusnya. Nah, udah. Drill hole kita sudah berhasil karena ada sudah lapisan batu baranya berupa warna merah. Selanjutnya kita kita menghubungkan antara skema yang kita sudah bikin dengan drill hole yang kita sudah import. Caranya seperti apa? Kalian masuk ke schemas, kemudian kita proses, kemudian masuk build table. Nah, di sini masukkan desain file atau apa drill hole kita yang sudah kita input, yang kita sudah import. Nah, report filenya masukkan report drill hole. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi skema drill hole, kemudian sheet speknya adalah sheet. Oke, kalau sudah seperti ini, langsung oke aja. Nah, dia bakal, nah ini udah selesai. Kemudian masuk lagi skema,
kita proses. Tadi kan tabelnya, sekarang grid-nya lagi. Masuk grid. Nah, di sini masukkan pakai grid spek kita. Ini centang, 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 centang. Oke, kalau sudah seperti ini langsung oke aja. Oke, karena sudah berhasil, ke drill hole sudah berhasil, skema topografi sudah jadi semua tadi spek, kemudian grid spek, kemudian grid file, triangulasi sudah jadi. Kemudian skema kita sudah jadi, kita sudah import drill hole, kita sudah konekkan antara skema dan drill hole. Selanjutnya adalah kita eksekusi. Eksekusinya apa? Yaitu kita membuat crop line, kontur struktur, dan section. Caranya gimana? Kalian masuk ke grafik, kalian masuk, pertama kita bikin crop line deh, yaitu grafik extend. Nah, extend ini adalah crop line. Kalau oke, itu aja dulu. Extend ini adalah crop line, masuk di bagian yang multi. Klik kanan. Nah, di sini intervalnya yang pasti SIM A. Kalau banyak ya silakan dimasukkan lagi. Masukkan lagi kalau memang ada SIM lain. Karena cuma ada satu SIM. Outputnya di mana kita simpan, dia kita bikin folder baru aja. Bikin di kasih nama crop line. Ininya tidak usah diubah, crop line. Oke. Nah, di sini jangan lupa dipanggil ya. Nah, soal nih, yang ini crop line. Oke. Nah, ini biasanya roof outcrop atau bahasanya itu bagi lapisan eh, roofnya, roof batu bara yang teroutcrop itu apa? Singkapan, tersingkap di permukaan yang sudah keluar. Nah, biasanya ini tuh apa ya? Kosong gitu, loh. Nggak ada yang tersingkap. Tapi kalau outcrop, subcrop itu dia yang mendekati permukaan atau mau keluar lah arahnya tuh ke arah ke permukaan. Tapi kalau belum belum tentu dia ada di permukaan, bisa jadi ketutup longsor, soil dan banyak lainnya lagi. Nah, kalau kita buat mastikannya bikin outcrop juga, bikin subcrop juga. Yang roofnya aja ya, nggak usah floornya. Kalau sudah, ini anotasinya mungkin kasih 5 aja. Oke, kalau sudah seperti ini jangan lupa di enter ya. Ada baris kosong. Kemudian lanjut ke ini output sudah, kontur lagi. Nah, ini poin adalah smooth garisnya. Nah, ini mau low, medium, high, smoothingnya mau seperti apa. Ini poin aja kalau saya bermain. Kosongin. Kemudian limitnya adalah seed. Kemudian kalau sudah seperti ini langsung aja oke. Nah, kita cek di eh, kalau mau aktifkan drill hole atau aktifkan sheet kita biar kita punya kotak area penelitian. Nah, sheetnya sudah aktif, kita munculkan coba yang outcrop. Nah, outcrop ini nggak ada. SIM A yang outcrop atau yang benar-benar tersingkap di permukaan itu nggak ada. Nah, berarti subcrop. Nah, subcrop ini ada. Artinya ada lapisan batu bara yang menuju ke arah atas. Menuju ke arah permukaan. Nah, makanya di sini ada, tapi secara outcrop dia tidak ada, tidak keluar ke permukaan. Maksudnya kayak pernah kan lihat singkapan-singkapan tuh. Nah, dia tuh nggak ada di permukaan seperti itu. Tapi di bawah yang di bawah soil mungkin ketutup soil dan ada, ternyata ada. Nah, jadi kalian bikin dua ini, outcrop sama subcrop. Nah, kalau nggak ada outcropnya, dihapus saja. Boleh dihapus, boleh tidak. Nggak usah di-absen, nggak usah hapus. Oke, cropland udah selesai. Kita lanjut bikin kontur struktur. Nah, ini extend tadi kan buat untuk crop line. Nah, start ke model kontur untuk kontur struktur. Pilih sama-sama multi juga. Oke, sama intervalnya kita pasti SIM A. Kalau ada SIM lain ya silakan. Jangan lupa di enter. Nah, di sini outputnya kita bikin file sendiri, folder sendiri. Kita kasih nama kontur struktur 3D. Dan nggak usah diubah-ubah apa lagi, cukup kasih nama. Kemudian kita panggil kontur struktur, jangan lupa. Nah, di sini kontur strukturnya kita mau bagian roofnya atau floornya. Nah, kita di sini saya maunya roofnya aja. Kemudian interval konturnya, kemudian anotasinya atau jarak antar kontur indeksnya itu berapa. Kasih per 5 aja. Kemudian ini saya juga bikin floornya. Biasa roof and floor tuh jadi satu. Jadi kalau ada roof berarti ada floornya seperti itu. Nah, seperti ini. Samain aja ya interval kontur satu, anotasinya 5. Sudah cukup, kemudian kontrol.
Kontrol sini, saya pilih point juga, domainnya kosongin, limitnya, domainnya kosongin, kemudian masuk limit ini, masukkan sheet kita yang penelitian kita, sheet yang kita buat tadi. Kemudian display. Nah, major kontur ini atau warna ya, ini warna nih. Atau ya warnanya lah. Nah, major kontur ini maksudnya adalah kontur indeksnya mau warna apa. Kemudian minor kontur ini adalah selain kontur indeks itu warna mau warna apa? Ada kan? Kan kontur indeks baru kontur-kontur biasa kan, baru kontur indeks lagi. Nah, itu mau warna apa? Silakan kalian isi sendiri. Kemudian ada value kontur itu adalah labelnya, angkanya kan. Misal garis ini elevasinya 65, ini 60 dan seterusnya. Kalau kalian tidak isi, dia bakal dipilihkan otomatis sama Mindscape. Kalau kalian mau pilih, silakan. Ini white-nya misal ini warna white, warna putih. Ini warna apa, terserah lah. Kalau sudah, langsung aja oke. Kalau sudah seperti ini, artinya sudah berhasil. Ini adalah kontur struktur. Nah, kita cara ngeceknya itu di desain data ini kontur struktur. Secara floor-nya, nah ini sudah jadi. Nah, berarti kontur struktur apa? Lapisan batu bara di bawah permukaan itu seperti ini. Nah, kontur strukturnya seperti apa? Itu adalah buat perencanaan tambang. Nah, biasa roof sama floor ini tidak jauh beda ya. Bedanya ya floor ini di atas, roof ini di atas, floor ini di bawah. Oke, seperti itu. Kontur struktur sudah jadi. Selanjutnya kita bikin eh, section atau sayatan. Nah, cara bikinnya gimana? Pertama-tama kita aktifkan drill hole kita. Nah, kalau sudah muncul drill hole kita di desain data ini kita bikin layer baru atau desain baru, desain file baru. Caranya desain data, klik kanan new. Di sini saya mau desain filenya itu namanya line atau kita bikin garis sayatan dulu dah. Kita bikin garis sayatan dulu, line. Kalau berhasil dia bakal ada di sini, line. Nah, di sini masih kosong, kita bikin baru dulu, bikinkan layer. Klik kanan, new layer. Kasih nama garis sayatan. Oke. Nah, garis sayatan di sini ya. Bisa dilihat di sini kosong karena memang layer kosong. Nah, di situ kita klik kanan, masuk menu edit. Nah, di sini warna hijau ya. Nah, atau kalau kalian mau masuk menu edit itu cukup klik 2 kali nih, yang garis sayatannya. Nah, kalau sudah masuk warna hijau ini, artinya kita sudah masuk ke mode edit. Nah, kita sekarang bisa dilihat di sini, kita pilih yang lain. Karena kita mau tarik garis sayap, draw line. Nah, tinggal bikin garis seperti ini. Bebas ya, sebenarnya mau pilih garis yang mana ya. Misal saya mau garisnya seperti ini, seperti ini. Nah, seperti ini. Acuannya dari mana garisnya? Bisa kita lihat dari ini. Kalian munculkan kontur struktur kalian yang roof. Nah, roof ini kalian aktifkan anotasi. Ini anotasi ya. Nah, dari anotasi ini kita bisa lihat nih. 70, 65, 60, 55. Artinya dari titik sini, dari paling sini, ke arah sana adalah eh, miring. Atau semakin ke sana, dia makin turun. Kemudian ke arah sini lagi dia naik. Nih, 70-nya di sini lagi. Berarti di sini 35, 25 sampai 0. Kemudian naik lagi di sini 20, 35, 40 dan seterusnya. Artinya di sini arah strike liftnya arah ke sini, barat laut, barat barat daya, barat daya ke timur laut. Terpotong seperti ini. Itu adalah arah dippingnya. Jadi kalau mau tanya arah dipnya kemana, ya udah kasih bilang aja timur laut dan arah barat barat daya ke timur laut seperti itu. Berarti strike-nya ya itu tegak lurus dari tenggara ke barat laut. Nah, seperti itulah. Nah, karena kita sudah tahu nih dipping-nya itu ke arah kemiringannya itu ke arah timur laut dan barat daya. Oke, kita matikan aja untuk strukturnya. Kita matikan anotasinya tadi. Nah, tinggal kita bikin line-nya tadi. Bikin line karena ke barat laut ya berarti seperti ini. Klik 1 kali baru tarik. Nah, seperti ini. Kalau bisa itu dipaskan sama lubang bor. Nah, seperti ini. Kemudian kalau mau menyelesaikan satu proses penarikan garis itu pas sudah selesai klik key di keyboard kalian. Nah, udah selesai. Kalau mau bikin lagi klik lagi key lagi. Nah, kalau sudah
seperti itu ya. Nah, ini saya bikin satu aja, kita hapus saja. Nah, kalau sudah terbentuk nih garis seperti ini nih. Nah, udah selesai. Kita keluar dari mode edit. Cara, cara keluarnya adalah tinggal matikan, menaktifkan lagi. Oke, garisnya sudah selesai. Eh, garis sayapnya kita sudah punya, tinggal kita bikin section. Cara bikinnya adalah kalian ke grafik, kemudian pilih section, kemudian start model. Pokoknya garis sayapnya sudah ada, kita bikin section start model. Oke, dari sini tampilannya seperti ini. Kalau ada data quality, tinggal masukkan data quality, tapi kita tidak ada. Kita centang drill hole, semua interval, dan semua permukaan. Jadi kita centang semua itu. Kemudian topografinya pakai grid topo. Kemudian drill hole-nya itu kita pakai masukkan data drill hole kita. Cari di sini. Oke, kemudian sudah seperti ini semua. Kita outputnya itu kita bikin baru. Harus bikin baru. Alasannya, oke, di sini ya, design file, kita klik new. Alasannya kenapa? Karena dimensinya kita harus ubah. Di sini kasih nama section 2D atau bebas. Nah, ini yang paling penting. Dimension atau dimensinya itu harus kalian ubah dari 3D ke 2 dimensi. Itu kalau kalian seksinya 2D. Karena kalian cuma final testnya buat 2D, ya berarti dimensinya 2D. Ini paling penting ya, harus dirubah. Kalau nggak dirubah, pasti ada gagal. Section 2D. Kemudian oke. Kemudian kita panggil di sini. 2D. Oke, kalau sudah berhasil, layer. Untuk layer ini kita klik kanan, new. Juga harus bikin baru. Harus ya, harus. Kasih nama 2D atau bebas 2D kalau saya. Kemudian oke. Kemudian tinggal klik aja. Dicari. Kalau sudah, tinggal kita ke ini. Untuk ini udah selesai, udah clear. Kita masuk ke section. Nah, section ini kosongin dulu. Nah, kalian lihat ID. Nah, ID ini kalian tinggal pilih garis kalian. Nah, caranya klik kanan di ID ini, kolom ID ini, kemudian pick. Nah, pick itu kalian pilih garis kalian. Klik berwarna kuning, kemudian klik sekali lagi. Jadi klik 2 kali kalau mau cepat. Itu tadi saya lihat kalau benar klikannya adalah berwarna kuning, klik lagi sekali. Nah, di sini tertulis 10. 10-nya dari mana? Kalau mau dicek, di sini garisnya memiliki setiap garis di Mindscape itu memiliki setiap garis, setiap poin itu memiliki kodenya masing-masing. Nah, di sini cara ngelihatnya klik aja dulu sampai berwarna kuning. Kemudian klik kanan detail. Nah, di sini bisa dilihat ID-nya adalah 10. Nah, makanya di sini udah terklik dengan benar. Cancel aja. Oke. Udah dapat. Kalau misalnya ada garis setan lagi, tinggal pick lagi, dan pick lagi. Kemudian section name-nya kosongkan. Kemudian outputnya itu 2 dimensi. Yang kita bikin tadi. Kalau sudah, ini 2DX dan 2DY ini harus kita isi. Karena apa? Karena kita bikinnya adalah 2 dimensi. Kalau kita bikin 3 dimensi, cukup ID sama output aja. Karena ini nggak perlu diisi. Karena kita bikin 2 dimensi, maka X-nya kita harus isi. X-nya itu apa? Artinya di titik mana kita mau simpan desain kita. Nah, kalau kita kosongin, dia bakal dia bakal menuju koordinat 0, 0, 0, 0, Y-nya 0, 0, 0. Seperti itu. Nah, kalau kalau kita mau lebih bagus, kita simpan di samping lubang bor kita, di samping kotak kita ini. Nah, jadi desainnya nanti tampilnya tuh di sekitar sini, di sekitar sini. Nah, caranya gimana? Nah, bisa dilihat di bawah sini ya. Di sini tuh di kursor kita itu ada koordinatnya kayak ArcGIS lah. Ada koordinatnya nih. Nah, tinggal eh, kita misal mau taruh di sini ya, di sini, di bagian sini. Nah, kalau kita goyangkan, dia goyang-goyang juga. Nah, tapi gimana cara kita ngeloknya? Yang kuncinya adalah dengan memanfaatkan klik kanan. Nah, seperti ini. Kita berarti kalau sudah seperti ini terkunci tuh. Mau kita geser-geser di mana, itu dia terkunci koordinatnya di sini. Kalau sudah tinggal kita input. 452 X-nya itu ya, bisa dilihat 452 609. 452 609. Ini harus benar ya. Kemudian Y-nya 99 62 032. Oke, bisa dicek lagi 452 609 99 62 032. Ini nggak harus sama ya. Malah kalau bisa sama itu agak lebih sulit lah. Intinya jangan sama. Intinya cara cara mau aksinya di mana kita di klik kanan. Kalau sudah oke.
Eh, maksudnya kalau sudah di enter aja. Lanjut di kontrol. Section sudah, utamanya sudah, kontrol, kita centang orientasi gridnya. Kemudian elevasinya kasih 50 aja. Terlalu tinggi, kita kasih 20 aja. Minimumnya kita kasih 200, maksimumnya kasih 200. Minimum itu artinya minus di bawah permukaan 200 dan maksimumnya di atas permukaan 200. Intervalnya kasih 500. Kemudian litologinya centang, di ruang centang, centang. Koridor white-nya kasih 15, display-nya kasih 15. Udah semua, tinggal display. Di sini udah biarkan aja, biarkan nanti dipilihkan sama Manscape untuk warnanya. Kalau yang ini masih kosong, kita harus bikin baru dulu, new. Kita white, pilih warna putih atau cari aja di sini. Oh, harus dicari ya, di sini nggak boleh dikit di white. Oke, kemudian nggak usah ada yang diubah selain size-nya atau ukurannya dikasih 12. Oke, di sini sudah muncul, tinggal kita kopas, Ctrl C, di paste, paste, paste. Kalau sudah semua seperti ini, silakan klik OK. Nah, kalau berhasil, silakan kita lihat garis sayap. Nah, cara lihatnya di mana ini section 2 dimensi dan seperti ini. Dia ada muncul di sini. Nah, section yang terbentuk adalah seperti ini. Ya, nah ini tadi minusnya sampai minus 200 nih saya nih. Nah, terlalu lebar kan. Nah, ini sebenarnya ini udah jadi. Cuman kalau mau di lebih bagus lagi nih. Nah, kalian grafik lagi section, slot model. Kalian cukup ganti di kontrolnya aja. Ini terlalu dalam. Berarti tadi di sini paling kelihatan tuh paling tidak kedalamannya minus 30 lah. Minus 30. Kemudian paling tingginya di sini paling tidak 100 lah. 100. Nah, ya udah langsung oke aja. Nanti dia bakal berubah. Nah, seperti ini. Jadi lebih kompleks, lebih simpel lah. Nah, seperti ini udah kelihatan yang warna merah ini merupakan lapisan batu baranya. Bisa dilihat dan ini warna ini kita munculkan dulu anotasinya. Nah, bisa kita lihat ya, nama SIM-nya adalah SIM A di sini. Kemudian yang putih garis putih ini, nih yang warna putih ini, itu adalah garis wet uh, soilnya. Kemudian ini adalah grid toponya adalah secara topografinya. Seperti itu ya. Oke, dari ini udah jadi semua. Berarti crop line-nya sudah, kontur strukturnya juga sudah, kemudian crop line-nya juga sudah, kemudian section 2 dimensinya juga sudah. Artinya kalian sudah berhasil menyelesaikan strat model. Mungkin cukup sekian dari saya. Silakan belajar baik-baik. Kalau bisa, paling tidak minimal diulangin dari paling awal sampai kalian selesai di section ini 3 kali. Kalau kalian sudah bisa 3 kali, paling tidak kalian hafal gitu lah. Setidaknya kalian sudah hafal-hafal dikit lah. Kalau kalian masih nyoba 1 kali terus kalian berhenti, itu kalian bakal berpacu terus sama video. Konsep konsep belajar saya seperti itu. Saya ngulang-ngulang walaupun membosankan ya. Ya mau mau nggak mau ya memang seperti itu. Jadi silakan ulangin, ulangin, ulangin dan ulangin lagi sampai kalian bisa. Minimal paling tidak 3 lah, 3 kali aja kalian ngulangin step ini. Kalian hafal sudah eh, step-stepnya. Paling kalian melihatnya dikit-dikit lagi di video. Seperti itu aja ya. Mungkin cukup sekian ya dari saya. Silakan belajar. Semoga nilai kalian baik. Terima kasih.